Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dok. Tapi Pak, perkenalkan saya Dokter Hayu. Saya dokter yang bertugas di poliklinik ini Pak. Kali ini saya akan melakukan anamnesis atau tanya jawab seputar keluhan Bapak. Dari anamnesis atau tanya jawab ini, saya dapat mendengarkan diagnosis dari penyakit atau kelainan yang Bapak keluhkan. Adapun dari anamnesis ini, Bapak tidak usah merasa khawatir karena nantinya saya akan menjamin kerahasiaan dari jawaban atau informasi yang Bapak berikan. Dan Bapak pun diberikan hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Apakah Bapak bersedia atau tidak? Bersedia dok. Iya. Tapi Pak, kalau bisa tahu siapa nama Anda Pak? Pak Ahmad, Pak Ahmad, berapa umurnya Pak? 24 tahun, Apa pekerjaan tak Pak? operator komputer. Di mana alamat tak Pak? Bantu mau jalan raya Pak. Pak Ahmad, ada yang bisa saya bantu Pak? Dok, ini saya datang ke poliklinik dengan keluhan karena mata saya kabur. Penglihatan kabur ya Pak? Iya. Kira-kira sudah sejak kapan ya Pak? 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Tapi Pak Ahmad, kira-kira keluhannya ini munculnya ini dia tiba-tiba atau perlahan ya Pak? Perlahan dok. Tapi Pak Ahmad, kalau bisa saya tahu di bagian mana mata, di bagian mata mana Bapak yang memiliki keluhan penglihatan kabur ya Pak? Kedua mata saya dok. Tapi Pak Ahmad, kalau bisa saya tahu pada waktu kapan saja penglihatan Bapak mulai kabur? Apakah pada waktu tertentu saja terus menerus ya Pak? Terus menerus baru penglihatan mata saya kabur, berubah pandangan kabur, yaitu jika melihat huruf jarak jauh tampak membayang dan membaik setelah melihat jarak dekat. Tapi Pak Ahmad, kira-kira ada faktor yang Bapak tahu kira-kira dapat memperberat atau memperingan keluhan penglihatan kabur Bapak? Yaitu harus mengenyit mata bila melihat sesuatu benda. Tapi Pak Ahmad, kalau bisa saya tahu kira-kira keluhan penglihatan kabur Bapak ini keluhannya ini menatap semakin memburuk ya Pak? Semakin memburuk. Tapi Pak Ahmad, kalau bisa saya tahu di keluarga ada yang memiliki keluhan penglihatan kabur Pak? Ibu saya dok. Tapi Pak Ahmad, kalau bisa saya tahu kegiatan yang Bapak tahu kira-kira bisa menyebabkan keluhan penglihatan kabur Pak? Yaitu duduk seharian di meja komputer dok. Tapi Pak Ahmad, kalau bisa saya tahu Bapak sudah pernah memakai kacamata sebelumnya? Belum dok. Tapi Pak Ahmad, apakah ada keluhan mata merah yang kita rasakan? Tidak ada dok. Tapi Pak Ahmad, apakah ada rasa nyeri di mata atau Pak? Tidak ada dok. Apakah Bapak ada mengalami kalau misalnya melihat cahaya Bapak silau? Tidak ada dok. Tapi Pak Ahmad, apakah selama ini Bapak ada kotoran mata yang Bapak temukan berlebih? Tidak ada dok. Ya, jadi Bapak Ahmad, saya ulangi kembali ya, Bapak Ahmad dengan umur 24 tahun, pekerjaan operator komputer, kemudian tempat tinggal di Bantunga. Bapak ini datang ke sini dengan penglihatan kabur sudah sejak 6 bulan yang lalu, kemudian munculnya ini secara perlahan di kedua mata, terus kemudian penglihatan ini itu adalah berupa pandangan kabur jika melihat dari jarak jauh, dan huruf terlihat seperti membayang dan membaik jika mendekat, dan membaik jika mendekat. Terus kemudian Bapak ini harus menyengit bila melihat fokus suatu benda. Terus keluhannya semakin memburuk. Ada ibu yang memiliki keluhan penglihatan kabur, serta Bapak ini dia duduk di depan komputer dalam jangka waktu sehari yang bisa menyebabkan faktor ini. Dan kemudian Bapak belum pernah memakai kacamata sebelumnya, dan tidak ada mata merah, tidak nyeri, serta tidak nyeri dan tidak silau, serta tidak dari kotoran mata. Dan jadi Pak, dari hasil anamnesis ini saya menyimpulkan Bapak ini dia menderita miopia terabun jauh. Apakah ada yang tertanyakan Pak? Tidak ada. Terima kasih Pak. Sama-sama dok. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan visus Bapak. Pemeriksaan visus ini nantinya akan berupa untuk menilai ketajaman penglihatan Bapak dan jarak penglihatan Bapak. Di sini saya telah menyiapkan optotif sinelan, dia dari jarak 6 meter. Dan kemudian setelah itu saya meminta kepada Bapak untuk menutup mata yang tidak diperiksa. Di sini saya akan memeriksa mata kanan Bapak. Tapi Pak, bisa Bapak tutup mata kiri Bapak dengan menggunakan telapak tangan dan jangan sampai ditekuk pada bola mata. Jadi pertama saya akan meminta kepada Bapak untuk membaca dari huruf yang paling atas, kemudian paling bawah, dan paling terkecil. Tapi Pak, bisa kita baca ini Pak? Ini, ini, ini. Tidak bisa. Oh ya, jadi dari hasil penilaian ini saya menyimpulkan bahwa hasil visus Bapak untuk OD ini dia sekitar 4/60 untuk jarak penglihatan Bapak. Kemudian saya akan menilai jarak penglihatan di okulis sinistra Bapak. Bisa tutup mata kanan tak Pak? Iya. Kemudian Pak bisa baca ini? 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 Tidak bisa. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ini saya menyimpulkan bahwa hasil visus Bapak untuk jarak penglihatan Bapak ini untuk mata kiri Bapak itu dia 2/60. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan visus berupa ketajaman penglihatan Bapak. Tapi Pak bisa dari mata kanan bisa tutup mata kiri Bapak yang tadi.
Kemudian setelah itu nantinya saya akan mulai kembali membaca huruf. Bisa baca huruf ini Pak? Ini, Z, ini, V, ini. tidak bisa. Kemudian saya akan mulai melakukan dengan menghitung jari. Tapi Pak, kita bisa baca yang apa ya? Tapi Pak, bisa kita baca ininya Pak, mulai dari jarak 5 meter. 1, Ini, 2, ini, 3, ini, 4, ini, 5, ini, 1, ini, 2, ini, ini, tidak bisa. ini. 1, Kemudian kita pindah ke jarak 4 meter. Ini Pak. 1, 2, 3, Kemudian kita pindah ke jarak 3 meter. 1, 2, Ini, 3, ini. 4, 5. Dari hasil visus untuk pemeriksaan ketajaman penglihatan Bapak, bahwa Bapak ini sudah tidak bisa melihat lagi di jarak 3 meter. Jadi hasil untuk visus mata kanan Bapak itu sudah sekitar 4/60 meter. Kemudian saya akan melakukan penilaian pada visus mata kiri Bapak untuk ketajaman penglihatan. Bisa tutup mata kanan tak Pak? Bisa bacain huruf ini Pak? E, Ini, Z, ini, V, ini, R, ini. tidak bisa. Kemudian saya akan mulai melakukan penghitungan jari, dan saya meminta kepada Bapak untuk membacanya Pak ya. Tapi Pak, bisa kita baca ini Pak dari jarak 5 meter. 1, Ini, 2, ini. 3, Kemudian ke jarak 4 meter. 1, 2, Kemudian ke jarak 3 meter. tidak bisa. 1, 2, Kemudian ke jarak 2 meter. 1, 2, Kemudian ke jarak 1 meter. 1, Eh, tidak bisa. Jadi dari hasil untuk visus mata kiri Bapak untuk ketajaman penglihatan ini, bahwa Bapak sudah tidak bisa melihat lagi pada jarak 1 meter, atau Bapak ini dia Bapak ini dia hasil visusnya yaitu adalah sekitar 2/60 meter. Kemudian karena kurang dari 1/60, maka saya akan melanjutkan dengan lembaian tangan. Tapi Pak, bisa kita lihat ini Pak, hasilnya itu adalah 1 kurang dari 300. Kemudian saya akan melakukan penilaian untuk dengan mengarahkan nantinya senter ini ke arah mata Bapak. Tapi Pak, bisa kita ini Pak, ini adalah 1 kurang dari 3/3. Dan kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bola mata segmen anterior. Pemeriksaan bola mata segmen anterior ini berkaitan dengan keluhan yang Bapak rasakan. Apakah ada berhubungan dengan apakah ada tidaknya kelainan pada mata Bapak. Yang Bapak bersedia atau tidak? Bersedia. Pertama-tama saya mencuci tangan dulu terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian setelah itu saya menggunakan handscoon. Kemudian setelah itu saya akan mulai menggunakan senter. Nantinya saya akan memposisikan senter ini 45 sampai 60 derajat dari temporal mata yang akan saya periksa. Pertama-tama saya akan mulai memeriksa mata Bapak ini dari mata kanan sampai mata kiri Bapak ini. Yang pertama-tama saya nilai di sini ini, pertama-tama kita nilai yaitu adalah palpebra atau kelopak bola mata Bapak. Palpebra kelopak bola mata di Bapak di sini dia normal. Di sini jadi dia tidak terdapat krusta, atau dia kemudian dia tidak terdapat hiperpigmentasi, tidak terdapat massa, kemudian tidak terdapat tidak terdapat area hiperangin, dan tidak ada laserasi serta tidak ada hiperpigmentasi. Kemudian setelah itu saya akan mulai menilai iris Bapak atau bulu mata Bapak. Di sini iris atau itu adalah normal. Terus kemudian saya akan mulai menilai konjungtiva palpebra superior dan konjungtiva palpebra inferior. Di sini normal, dua-duanya normal. Di sini terlihat pergerakan bola mata. Terus kemudian saya akan mulai melakukan pemeriksaan kornea Bapak. Di sini kornea Bapak terlihat normal, karena di sini kornea Bapak di sini dia tampak berwarna bening dan semuanya jernih, tidak ada infiltrat, tidak ada sikatris, dan tidak ada
laserasi serta terdapat banyak pembuluh darah dan semuanya jernih. Terus kemudian saya akan melakukan pemeriksaan iris. Iris di sini dia normal, di sini dia iris berupa serat-serat gelembung serat-serat yang tidak menggelembung, serta di sini dia beratur-atur radiat, dan di sini juga pupilnya di sini dia normal. Terus kemudian di sini juga dia lensanya di sini dia berwarna jernih, artinya dia tidak keruh atau tidak berwarna hitam. Terus kemudian di sini juga saya akan memeriksa kamera okuli anterior. Terus kemudian saya akan memeriksa vitreous Bapak juga normal. Terus kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil refleks indirect atau dari Bapak di sini normal. Pak, dari hasil pemeriksaan ini semuanya normal. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tidak ada, Dok. Terima kasih, Pak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode palpasi. Pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode palpasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan tekanan intraokuler pada bola mata Bapak atau tidak. Di sini Bapak akan merasakan sedikit tidaknya karena saya akan menyentuh bagian bola mata Bapak. Tapi Bapak tidak usah merasa khawatir karena saya akan melakukan ini dengan sebaik mungkin dan profesional mungkin. Apakah Bapak sedia atau tidak? Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian setelah itu saya akan dengan jari telunjuk saya akan menekan bola mata Bapak. Kemudian ibu jari, kemudian saya itu ibu jari kelingking, jari tengah dan jari manis itu dia fiksasi di sekitar orbita. Kemudian saya melakukan penekanan ini, dia dimulai dulu dari mata kanan. Saya akan menekan ibu jari bola mata Bapak dengan ibu jari saya melalui palpebra untuk mengetahui apakah ada tekanan pada bola mata Bapak atau tidak. Begitu juga dia pada mata kiri Bapak. Pertama-tama saya akan menggunakan ibu jari saya berada di kelopak mata Bapak, kemudian jari telunjuk saya di kelopak mata Bapak, kemudian ibu jari saya dan jari kelingking serta jari tengah dan jari manis itu dia untuk memfiksasi di tengah sekitar orbita. Kemudian setelah itu saya akan mulai menekan bola mata Bapak melalui palpebra dengan jari kedua, jari telunjuk saya secara bergantian untuk mengetahui apakah ada tidaknya peningkatan tekanan pada bola mata Bapak. Di sini tidak ada peningkatan. Di sini hasil dari pemeriksaan peningkatan tekanan bola mata dengan metode palpasi di sini normal, karena artinya tekanan bola mata Bapak itu dia normal dilambangkan dengan TN. TN artinya tidak ada peningkatan tekanan intraokuler. Apakah ada yang kita tanyakan, Pak? Tidak ada, Dok. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Dok. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan peningkatan tekanan bola mata dengan cara intensitasi atau menggunakan termometer skiot. Pemeriksaan peningkatan tekanan bola mata dengan cara intensitasi ini sama seperti tadi, yaitu adalah berfungsi untuk mengetahui apakah ada tidaknya peningkatan tekanan intraokuler pada mata Bapak atau tidak. Apakah Bapak bersedia atau tidak? Bersedia, Dok. Pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya di sini itu adalah berupa termometer skiot dan perberat 5,5 gram yang kita gunakan di sini. Terus kemudian selain itu dia ada jarum needle and scale, kemudian dia ada alcohol swab, terus kemudian ada kapas steril, terus ada alcohol swab, pentokan, dan kemudian ada antibiotik tetes. Yang pertama-tama yaitu adalah saya mempersilakan kepada Bapak untuk berbaring di tempat tidur. Tapi Pak bisa berbaring di tempat tidur, Pak. Sebelumnya saya akan pertama-tama saya akan membersihkan dulu mata Bapak dengan menggunakan kapas steril. Terus kemudian saya akan meneteskan topeng dia sebanyak 0,5% pada mata Bapak, dia 1 sampai 2 tetes, atau kemudian kita biarkan hingga kering, kemudian atau sampai mata Bapak sudah tidak merasakan perih lagi. Terus kemudian setelah itu saya akan mulai membersihkan foot plate atau di sini dia dengan menggunakan alcohol swab. Kemudian setelah itu saya berada di posisi belakang pasien. Kemudian saya minta kepada Bapak untuk menaikkan tangannya, Pak. Saya akan memeriksa dulu dari mata kanan. Kemudian saya minta kepada Bapak untuk tetap menatap pada ibu jari yang telah saya letakkan di depan mata Bapak dengan sejauh mungkin. Kemudian kita akan mulai meletakkan termometer ini pada kornea Bapak, dan jangan sampai kita perhatikan agar jangan sampai tonometer yang kita gunakan ini dia menekan pada mata Bapak. Kemudian setelah itu kita akan mulai memeriksa skala yang ada tertera pada alat tersebut. Kemudian kita konversikan dari hasil yang saya dapatkan. Tapi Pak bisa kita posisikan kembali, Pak. Kita posisikan kembali ini, Pak.
Kita duduk kembali Pak. Jadi, taruh Pak kita sini. Jadi Pak, dari hasil yang saya dapatkan di sini, bahwa menurut American Academy of Ophthalmology bahwa tekanan bola mata yang normal itu dia sekitar 10 sampai 2,1 meter, 21 meter, 10 sampai 21 meter di sini dia normal. Artinya dia tidak ada peningkatan tekanan intraokular pada bola mata Bapak. Apakah yang kita tanyakan Pak? Tidak ada. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan segmen posterior bola mata Bapak. Pemeriksaan segmen posterior bola mata ini dia bertujuan untuk mengetahui keadaan lebih dalam bola mata Bapak. Dalam pemeriksaan ini mungkin Bapak akan merasakan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukan pemeriksaan ini dengan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia atau tidak? Bersedia dong. Iya. Pertama-tama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Terus kemudian itu setelah itu saya akan mengambil oftalmoskop. Terus kemudian setelah itu saya akan menyesuaikan mata kanan saya dengan mata kanan Bapak yang nantinya itu mata kanan itu yang nantinya akan saya periksa. Terus kemudian itu saya akan mulai mengatur lensa di sini sesuai dengan kelainan refraksi. Apabila dia ada apabila dia ada kelainan refraksi yang berupa lensa negatif, maka kita akan memutarnya atau lensa putih dia sesuai dengan jarak jauh. Sementara kalau dia lensanya itu dia lensa yang positif atau lensa yang hitam dia berlawanan dengan arah jarum jauh. Terus kemudian setelah itu Pak saya minta kepada Bapak untuk melihat satu titik di bagian mata saya di bagian belakang siku saya Pak. Terus kemudian setelah itu kita akan mulai melakukan penilaian segmen posterior bola mata Bapak. Yang pertama kita nilai yaitu adalah kita mulai mengarahkan oftalmoskop ini dengan jarak 25 sampai 30 cm. Kemudian ini berfungsi untuk melihat apakah ada refleks fundus atau tidak, yaitu adalah berupa refleks cahaya atau tidak. Di sini terdapat refleks cahaya merah, berarti dia normal. Terus kemudian setelah itu kita akan mulai mengarahkan oftalmoskop ini dengan jarak 5 cm dan mulai dari mata pada dekat dengan mata Bapak. Kemudian setelah itu nantinya saya meminta kepada Bapak untuk tetap memfiksasi mata. Kemudian pada jarak 2 sampai 3 cm di sini kita temukan bahwa di sini ini dia ada keadaan makula perifer. Terus kemudian keadaan makula perifer, arteri dan vena retina centralis. Tapi Pak, dari hasil pemeriksaan segmen posterior bola mata Bapak ini saya simpulkan bahwa keadaan makula Bapak, kemudian arteri dan retina vena centralis Bapak dia dalam keadaan normal. Apakah yang kita tanyakan Pak? Tidak ada. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Tidak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata. Pada pemeriksaan ini yang bertujuan untuk mengetahui gerakan bola mata. Apakah dia bergerak bola mata Bapak, apakah dia bergerak dengan normal atau tidak. Pada pemeriksaan ini mungkin Bapak akan merasakan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukan pemeriksaan ini dengan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Apakah bersedia atau tidak? Bersedia. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Terus kemudian setelah itu nantinya saya akan meminta kepada Bapak nantinya untuk melihat pensil ini. Nantinya saya akan menggerakkan pensil ini dengan cara membentuk huruf H. Kemudian kita akan berhenti pada daerah lateral atas dan lateral bawah. Tapi Pak, kita bisa ikuti arah ini Pak. Bisa ikuti arah ini Pak. Bisa ikuti arah ini Pak. Ya. Ikuti arah ini Pak. Kemudian saya akan meminta kepada Bapak untuk melihat tetap memfiksasi mata Bapak. Kemudian saya akan minta kepada Bapak untuk melihat pulpen ini. Nantinya saya akan letakkan ujung pulpen ini di depan mata Bapak, yang kemudian nantinya saya akan meminta kepada Bapak untuk mengikutinya yang akan mengarah ke arah hidung Bapak. Bisa kita ikuti ini Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan pergerakan bola mata Bapak bahwa bola mata Bapak ini dia dapat bergerak dengan normal dan dengan baik. Apakah yang kita tanyakan Pak? Tidak. Terima kasih Pak. Sama-sama. 3. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan lapangan pandang dengan cara konfrontasi. Pemeriksaan lapangan pandang dengan cara konfrontasi ini dia berfungsi untuk membandingkan lapangan pandang pasien dengan lapangan pandang pemeriksa, apakah dia sesuai atau tidak. Dan kemudian dalam pemeriksaan ini mungkin Bapak akan merasakan sedikit tidak nyaman karena saya akan melakukan pemeriksaan ini. Tapi Bapak tidak usah khawatir karena saya akan melakukan pemeriksaan ini dengan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia atau tidak? Bersedia. Pertama-tama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah.
Terus kemudian setelah itu nantinya saya akan meletakkan jari tengah saya di bidang tengah. Kemudian nantinya saya akan meminta kepada Bapak untuk mengatakan atau meminta respon kepada Bapak. Apabila nanti saya akan menggerakkan jari saya ini, katakannya apabila sudah masih bisa terlihat, dan katakan tidak apabila sudah tidak terlihat. Tapi Pak, saya akan menggerakkan jari saya di bidang tengah ini ya. Tapi Pak, apakah terlihat Pak? Terlihat dong. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Kemudian saya akan mulai melakukan ini ke arah medial. Tapi Pak, apakah terlihat Pak? Terlihat. Terlihat Pak? Tidak. Terlihat. Kemudian saya akan lakukan ini ke arah inferior. Terlihat Pak? Terlihat. Kemudian ke arah superior. Terlihat Pak? Terlihat. Jadi dari hasil pemeriksaan lapangan pandang dengan cara konfrontasi, hasil lapangan pandang Bapak ini dia dalam keadaan normal. Apakah yang kita tanyakan Pak? Tidak ada. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan amstelgi. Pemeriksaan amstelgi ini dia berfungsi untuk menilai ketajaman sentral mata Bapak untuk menilai daerah makula. Pada pemeriksaan ini mungkin Bapak akan merasakan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukan pemeriksaan ini dengan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Apakah bersedia atau tidak? Bersedia. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Terus kemudian setelah itu saya akan meminta kepada Bapak untuk memegang, tapi Pak kita bisa pegang testing grid ini Pak. Ya, jadi saya minta kepada Bapak untuk memegang testing grid ini, dia di depan mata Bapak. Kemudian setelah itu saya minta kepada Bapak nantinya untuk tetap fokus pada central spot yang ada testing grid ini. Kemudian nantinya saya akan minta kepada Bapak untuk menanyakan apakah garis-garis lurus ini dia berubah menjadi garis-garis lurus ini dia berubah menjadi garis-garis lengkung, disordered atau garis-garis yang hilang atau loss area. Kemudian setelah itu tapi Pak ya, saya meminta kepada Bapak, tapi Pak bisa kita turunkan Pak. Saya minta kepada Bapak nantinya untuk menggambarkan area yang disordered atau area yang hilang pada amstel grid notepad. Pada amstel grid notepad ini dia itu terdiri dari disertai dengan tanggal, kemudian nama pemeriksa dan mata mana saja yang diperiksa. Tapi Pak ya, jadi Pak, dari hasil pemeriksaan amstel grid ini dia bahwa ada ketajaman sentral mata Bapak untuk menilai makula Bapak ini dia dalam keadaan normal atau tidak. Apakah ini kita tanyakan Pak? Tidak ada. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dong. Tapi Pak, perkenalkan saya Dr. Esa, dokter yang bertugas di Poliklinik ini. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan analisis. Pemeriksaan analisis ini dapat tujuan untuk mengetahui fungsi ekskresi air mata Bapak melalui ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis. Apakah Bapak dalam pemeriksaan mungkin akan merasakan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukan pemeriksaan ini dengan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia atau tidak? Bersedia dong. Iya, terima kasih Pak. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian saya mau memerintahkan kepada Bapak untuk duduk di tempat tidur Pak, atau untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian setelah itu saya meminta saya akan mulai melakukan anestesis topikal, yaitu dengan meneteskan pantukain ini 0,5% pada mata Bapak. Terus kemudian setelah itu nantinya saya akan mengisi spoid dengan satu cc ini dengan larutan NaCl, dan kemudian tetap menggunakan kanul elastikus. Terus kemudian setelah itu saya akan mulai langsung menginjeksikan larutan tersebut dengan memposisikan spoid tersebut ke punctum lacrimalis inferior atau mengarah ke ductus atau ke canaliculi atau sulcus lacrimalis. Tapi Pak ya, terus kemudian setelah itu saya minta kepada Bapak, apakah Bapak merasakan ada tidaknya tapi Pak bisa kita bangun kembali Pak. Saya menanyakan kepada Bapak apakah ada tidaknya cairan atau rasa asin pada ini Pak. Apakah ada cairan atau rasa asin Pak? Tidak ada. Dari hasil pemeriksaan ini bahwa fungsi ekskresi air mata Bapak ini dia dalam mata normal, karena artinya tidak ada potensi pada air pada bola mata Bapak, atau dia normal karena hasilnya itu negatif. Artinya Bapak tidak merasakan cairan atau rasa negatif dari NaCl. Apakah ada yang kita tanyakan Pak? Tidak ada. Terima kasih Pak. Iya dong.